Halo, dengan Bruce di sini. Kita ketemu lagi. Kali ini kita berjumpa lewat PKFRTI Podcast, yang mana saya akan menjawab pertanyaan kamu seputar parkour. Oke? Jadi, beberapa hari yang lalu saya memberikan pertanyaan di Instagram PKFRTI, yang mana di situ mengenai pertanyaan seputar parkour aja sih. Jadi saya minta pertanyaan dari teman-teman mengenai apa aja yang perlu dipertanyakan dalam parkour, dan saya akan memberikan jawabannya untuk teman-teman satu persatu di Instagram saya. Yang pertama, oke lah, dari yang bawah dulu ya. Rich dari @zaldirafkil. Rich video parkour lama sama Bang Daniel. Gimana ya? Video parkour lama sama Bang Daniel. Jadi pengen sih ngajak Daniel untuk proyek-proyek PKFRTI berikutnya, karena sudah lama juga nggak bisa nge-reach Daniel. Di sisi lain dia sibuk sama pekerjaan, sama keluarga. Saya juga sendiri, cuman saya mungkin kayaknya lebih banyak waktu nyantainya sih. Juga Daniel sendiri udah kesulitan sih. Apalagi salah satu faktornya itu karena jarak kita lumayan jauh ya, dari Malang ke Situbondo. Daniel sekarang di Situbondo, jadi untuk nge-reach dianya itu sangat susah. Apalagi ditambah PPKM, waduh, tambah pandemi, hampir kesulitan. Next, Andika Karma. Pro dan kontra tim parkour di Indonesia dari sudut pandang saya. Oke, gini. Jadi mengenai pro dan kontra dalam pembentukan tim parkour, dulu banget, beberapa tahun yang lalu saya sudah ngomong ini sama Ulin, praktisi Jombang. Jadi dia punya tim yang sama-sama dari Jawa Timur, yang terdiri dari teman-teman Gresik, Surabaya. Kurang lebih di situ ada 4 orang kalau nggak salah. Ada 4 orang membernya, fly high. Dan di situ aku tanya gitu loh, tujuanmu bikin tim itu apa? Kalau cuma bikin kayak biasa-biasa aja, ya mending nggak usah, mending bikin komunitas aja, kayak ya memajukan komunitas saja gitu loh. Cuman soalnya apa sih fokusnya bikin tim gitu loh. Mungkin teman-teman terinspirasi dari kayak tim Farang, tapi kan harus dilihat dulu tujuannya. Kalau tim itu kebanyakan dari tim Farang sendiri itu kan satu, tujuannya untuk cari duit dari situ lah, nggak munafik ya. Jadi tujuannya tim cari duit dari situ lah. Kalau tujuanmu pengen nyari duit dari situ nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada tujuan sama sekali, cuma sekedar ngumpul-ngumpul biasa aja, ya menurutku sih nggak perlu itu juga, nggak apa-apa sih. Jadi lebih fokus sama komunitasnya masing-masing kayak gitu. Terus teman-teman waktu itu jawab, iya mas, karena waktu itu waktu itu ada kayak teman-teman yang nawarin event. Habis itu ya udah, dari situ tim fly hack-nya kebentuk untuk cari duit. Oh ya udah kalau gitu. Kalau aku sih nggak mempermasalahkan gitu loh. Cuman kalau tujuannya untuk sebetulnya tim itu kan kalau dalam suatu event, dalam suatu acara itu kan kayak kayak demonstran parkour kayak gitu sih. Jadi kayak pertunjukan parkour aja. Jadi kalau tujuannya lebih fokus cari duitnya, ya nggak masalah dari situ. Tapi ya gitu, cuman pesan-pesan dalam parkournya yang nggak ada gitu. Ya mau gimana lagi, emang itu hiburan sih. Dan kalau mengenai pertanyaan Andika Karma sih, kalau dari sudut saya is fine-fine aja. Karena pada setiap komunitas parkour itu pasti ada tim-timnya yang mana itu khusus untuk demonstrasinya komunitas itu sendiri sih ketika dibawa di event. Jadi kalau di Playon sendiri sih
kebetulan nggak ada tim, tapi pada waktu ada perform, tergantung ya performnya. Kalau komunitas ya, kalau dulu komunitas parkour, kalau perform ya udah pakai nama komunitas. Di sisi lain kalau pesertanya dibatasi ya udah dicari yang hebat-hebat dari praktisinya gitu loh. Cuman kalau demonstrasinya itu full semua komunitas disuruh main, ya tergantung EO-nya juga sih mintanya gimana. Cuman kalau teman-teman mau bikin tim sebenarnya terserah, gak masalah tujuan, tapi yang penting tujuannya jelas. Kalau pengen cari duitnya dari situ ya nggak apa-apa juga gitu loh. Yang penting apa namanya, keterbukaan sih, transparansi masalah keuangan, masalah apapun itu, biar kedepannya nggak selek gitu. Oke, berikutnya adalah Zici_Edson98 mengenai filosofi parkour dan kaitannya dengan psikolog olahraga. Parkour itu adalah olahraga yang bisa mencangkup banyak bidang olahraga lainnya sih. Kayak melompat bisa dijadikan ke basket, bisa dijadikan ke sepak bola dan volley dan lain sebagainya kayak gitu sih. Dan mengenai filosofi parkour gini ya. Setiap cabang olahraga itu ada filosofinya. Yang mana filosofi itu juga di sisi lain repot ya, karena filosofi parkour sendiri kurang lebih sedikit banyak itu mencontoh filosofi seni bela diri sih. Kalau bela diri itu kurang lebih bertarung, kalau parkour kurang lebih melarikan diri, ya sama aja sih. Yang penting bisa menghadapi masalah, bagaimana masalah itu bisa dilewati atau dihadapi gitu. Dan kalau dasar filosofi parkour itu lebih sama kayaknya kayak bela diri, lebih mengontrol diri sendiri. Setiap olahraga filosofi dasarnya itu adalah mengontrol diri sendiri dan mengalahkan diri sendiri, biar egoisnya itu tidak menang. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi kalau untuk menguasai filosofi parkour sendiri, kamu nggak bisa untuk belajar filosofinya, parkournya belakangan. Karena justru ketika kita belajar parkour, filosofinya menyusul. Oke? Karena pada awalnya beberapa orang menyukai gerakannya dulu, kedepannya dia akan mempelajari filosofinya itu juga. Next, bahas gimana cara mempertahankan basic skill. Aku rada bingung ini dari Aldi_Baran25. Bahas cara mempertahankan basic skillnya itu loh, skill dasar, mempertahankan skill dasar. Kalau mempertahankan skill dasar sih ya kamu cukup sering berlatih aja, dan jangan jangan terlalu puas dengan hasil yang kamu peroleh sekarang, dan jangan cepat beranjak ke teknik yang lain dulu kalau pengen mempertahankan basic skill kamu. Oke, next dari Bima Eka, pengen tahu dan pengen membahas tujuan berlatih parkour. Oke, gini. Tujuan berlatih parkour. Jadi aku gak nganggep aku cerita ke diri aku sendiri aja mengenai pengalamanku sendiri. Jadi dulu pertama kali aku berlatih parkour itu tujuanku satu-satunya pengen terlihat keren, karena waktu itu dengan kemampuan dasarku yang dulu bela diri itu sangat membantu saya dalam berlatih parkour untuk menguasai teknik-teknik itu cepat. Jadi ketika itu melihat pertama kali gerakan parkour, keren gitu. Jadi otomatis itulah tujuan saya. Pertama keren. Tapi kadang itu beberapa orang ketika konsisten dengan parkour, dengan gerakan apapun yang dipelajari kala itu, ketika dia konsisten, tujuannya itu juga berubah. Motivasi kita ikutan parkour juga berubah. Yang pertamanya ingin kelihatan keren, ke depan pada saat kita benar-benar fokus latihan, kita itu ya udah, aku pertama kelihatan keren. Terus pada saat kita ikut komunitas, oke lah, aku pengen mempertahankan komunitas ini. Aku pengen membuat
list untuk komunitas, aku pengen beberapa orang bisa bisa maju dengan pelatihanku dan segala macam bla bla bla. Endingnya tetap aja ketika kita mau berlatih parkour, endingnya itu kita pengen terlihat, kita pengen sehat, gitu aja sih. Jadi motivasi itu bisa berubah. Kedepannya kita nggak tahu motivasi kita itu berlatih parkour apa gitu loh. Karena dulu juga untuk terlihat keren juga lama juga sih. Ketika kita bikin video parkour, otomatis kita itu keren, terus kita pengen famous, kita pengen cari duit dari parkour, itu sah-sah aja. Ke depan pada saat kita itu nggak bisa cari duit dari parkour atau apapun itu, endingnya tetap kita pengen sehat. Dan untuk pengalaman saya, jadi semenjak aku nikah itu untuk latihan parkour udah jarang gitu banget gitu. Jadi hidup itu cuma kerja, terus kumpul anak-anak, terus workout itu bener-bener jarang aku lakuin. Dan ya segitu, akhirnya kayak lemes kayak gitu. Endingnya ya waduh, pengen biar gak lemes gimana lagi. Dan pada waktu itu bener masih hasrat untuk parkour masih ada, ya udah pelan-pelan latihan. Kalaupun gak ada waktu untuk lompat-lompatnya juga kita latihan latihan fisiknya di rumah. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ya gitulah, motivasi itu kadang bisa berubah dari awal kita pertama latihan gitu loh. Jadi jangan mencela pula pada orang-orang baru yang pengen latihan yang tujuannya hanya untuk terlihat keren gitu loh. Karena dari situ nanti akan berkembang kayak gitu sih. Ya sama aja lah kayak saya dulu dan teman-teman yang lainnya. Oke, ke depan next, Faiz Valensa. Cara biar gak bosen latihan parkour. Biar gak bosen latihan parkour itu caranya ada banyak. Caranya adalah memperakrab diri dengan lingkungan komunitas, bisa biar banyak teman. Habis itu komunikasi sama praktisi itu terjaga dari situ. Sering ngopi, sering ketemu. Jadi pada saat ketemu itu nggak cuma pada waktu latihan. Jadi ketika di luar latihan kita sering janjian atau jamming di luar jam komunitas. Itu salah satunya supaya nggak bosan latihan. Jadi banyak omongan dan banyak explore lah ketika kita di luar latihan. Dan itu nggak bosan. Dan bikin video bisa. Jadi bikin video itu kayak kayak kamu itu nge-shoot perkembanganmu untuk kedepannya itu bagaimana. Ngerti nggak? Jadi jadi anggap aja dulu aku bikin video pertama kali tahun 2008. Habis itu kayak kamu itu menunjukkan progresmu dari video 1 ke video 2 ke video 3 ke video 4. Jadi anggap aja kamu bikin video 2021 sampai sekarang gitu ya. Ketika kamu keseringan bikin video, terus video pertama yang kamu tonton 5 tahun kemudian, jadi pada waktu tahun 2026 kamu tonton, itu kamu akan melihat progresmu. Oh iya ya, gerakanku dulu seperti ini, culun segala macam. Dan pada saat skillmu di 2026 otomatis itu kan lebih bagus dan lebih indah dilihat daripada video yang tahun 2021. Salah satunya ya bikin video itu. Terus untuk semangat sih, untuk biar nggak bosen dalam parkour, ada satu cara sih, tapi riskan, bisa bubar juga ke depannya kalau kamu gagal untuk melakukannya, yaitu suka sama cewek sesama praktisi. Waduh, bagusnya kalau kamu bisa sampai
jadi terus gitu, itu sih bagus. Tapi kalau kamu sampai putus di tengah jalan, bisa-bisa malah keduanya, si cewek maupun si cowok itu nggak akan bertahan atau nggak akan latihan sama-sama gitu sih. Kalau saya, alhamdulillah bisa sampai pelaminan dan sampai sekarang masih bagus langgeng gitu. Jadi sampai sekarang juga berlatih parkur. Kadang pada saat kita putus, kita akan kayak malu untuk bisa ikut latihan lagi di komunitas ketika kita putus sama cewek yang mana banyak praktisi tahu hubungan kamu. Kayak gitu sih. Next. Apa lagi? Hazsi. Definisi berkembang di parkur. Oke, berkembang di parkur ya. Berkembang di parkur itu nggak cuma masalah teknik ya, tapi bagaimana kamu memandang itu, dan ending-endingnya filosofi yang bermain. Setelah itu menjaga lingkungan, dan bagaimana kamu bisa peka terhadap lingkungan. Kedepan kamu akan berkembang ketika kamu sudah peka bagaimana ketika lingkungan menolak kamu untuk latihan. Oke, anak saya. Jadi kedepan kamu akan tahu kalau ada beberapa hal yang menolak kamu untuk latihan, kayak security, kayak beberapa orang yang nggak pengen kamu latihan di situ, jadi kayak respect lah. Oke, saya pindah. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi nggak cuma kayak teknik yang berkembang, tapi juga pemikiran kita dan emosi kita. Ya, begitulah. Kalau anak saya nangis dan saya sekarang melihat dia, ini podcast apaan ini? Jadi kurang lebih seperti itu. Next, _Zivanalia. Mas, buat video latihan dari pemanasan inti sampai pendinginan dong, matur nuwun. Jawabannya saya sudah bikin video ini dulu banget. Kalau kamu korek-korek akun channel PKFRTI di YouTube, kamu akan menemukan yang dipimpin oleh Mas Opal. Jadi di situ dia menjelaskan mengenai pemanasan sampai sampai latihan fisik juga, sampai pendinginan juga kamu akan menemukan di situ. Next, Rendra Orlando. Bagaimana kalau cara flow trick agar bisa smooth atau membuat sebuah flow, Mas? Jadi gini ya, aku tahu yang kamu maksud sih. Jadi yang kamu maksud itu gerakan-gerakan sekarang sih ya. Ada perbedaan style dari tahun ke tahun ketika kita berlatih parkour, atau ketika kita memperhatikan parkour dari dulu sampai sekarang sih. Jadi kalau parkour dulu gerakannya itu ya udah kayak bukan ngeflow terus-terusan. Kalau sekarang kan ngeflownya itu salto, des bisa smooth kayak gitu. Jadi dari salto langsung nggak ada step untuk lari, terus salto lagi, kadang seperti itu. Ya jujur aku nggak bisa ngikutin, karena ya di sisi lain aku sudah nggak fokus ke situnya. Habis itu nggak mengejar gerakannya, jadi ya nggak bisa ngasih saran. Cuman sarannya untuk ngeflow trick agar bisa smooth, ya udah kamu sering-sering latihan aja. karena kesulitan orang-orang yang dulu ketika berlatih parkour sekarang itu nggak bisa berubah. Ketika kamu berlatih parkour di tahun 2008, 2010 yang gerakannya ya udah sekali lompat terus lari biasa, selesai gitu loh. Kalau sekarang di flow, mumet dasku. Jadi kalau orang dulu mau ngikutin sekarang itu kesulitan.
Kebanyakan itu orang dulu kalau ketika sedang latihan parkour aktif sampai sekarang, dia akan konsisten dengan gerakannya. Jadi kayaknya aku harus ngundang Hami ini. Karena seperti itu sih. Pada saat dulu itu apa ya? Contoh kalau orang-orang Inggris kalau di Labaka dulu itu gerakannya ya kayak gitu-gitu doang gitu loh. Jadi lebih ke mental blocknya itu sih. Kalau sekarang ada beberapa orang yang seperti itu pun orang-orang yang lama latihan. Tapi kalau orang yang sekarang gerakannya ya itu lebih fokus sama aliran flow yang salto-salto itu sih. Jadi kalau orang-orang dulu itu sulit. Makanya kalau parkour itu lebih fokus sama cara kita masing-masing untuk melewati rintangan gitu sih. Jadi kalau orang yang fokusnya ketika parkour seperti ini, ya sudah, itu jalan dia. Kalau fokusku seperti ini, ya sudah, itu jalanku. Jadi parkour itu sebetulnya individual sih untuk latihannya gitu loh. Karena progresnya beda-beda dan kayak referensinya orang-orang parkour beda-beda sih. Apalagi untuk orang-orang latihan yang sekarang ini sih. Cara mengatasi mental block dari Maulana_Wasayuki. Oke, aku akan berbagi pengalaman mengatasi mental block ya. Pertama kali ikutan parkour, bukan ikutan parkour sih. Sebelum ikutan parkour, ada satu spot yang bikin kayak mental block juga sih. Jadi waktu itu pada saat aku kerja, di situ ada jembatan kayak yang bisa dilompati lah dari crane terus ke jembatan itu untuk melompat. Di situ itu kurang lebih lebar untuk melompat itu 3 meter. Tapi keuntungannya crane itu posisinya agak tinggi, kayak 1 meteran gitu untuk dari tempat landingnya ke tempat landingnya. Jadi sebetulnya itu benar-benar jarak yang dekat untuk kita berada di posisi atas untuk lompat ke bawah. Tapi masalahnya kita itu bawahnya itu sungai yang ada berapa meter ya, 10 meter kurang lebih. Nah di situ itu pun sungainya itu masih banyak sampah-sampah dan bambunya itu loh, yang ketika sungainya besar, terus bambu, sampah segala macam itu keseret arus itu sungai dan terhambat oleh jembatan seperti itu, bawahnya seperti itu. Jadi kalaupun kamu jatuh ya tetap merasa sakit dan begitulah. Di situ itu sebetulnya bisa dilompati, cuman pada waktu itu mikirnya kan pasti mikir jatuhnya gitu loh. Jadi pada saat itu enggak yang mula-mula aku langsung punya keberanian terus lompat, enggak juga. Jadi waktu itu, karena itu tiap kali aku lihat ketika berangkat pulang kerja, pertama-tama aku ngeliatin doang. Tak liatin terus. Oke, dari sini gitu. Lalu sehari, 2 hari, 3 hari tak liatin terus. Habis itu aku mencoba untuk ke crane-nya itu, besinya itu tak liatin dari situ. Oke, aku mencoba untuk berdiri aja di atas itu dan melihat ke tempat landingku di situ. Ya udah, besok. Intinya aku butuh 2 minggu untuk mental block itu. Jadi sebelumnya itu benar-benar tak perhitungkan dulu bagaimana seperti ini. Habis itu aku bawa meteran terus untuk tak ukur berapa panjangnya dan berapa ketinggian dari aku lompat. Oke, gitu. Terus aku lakukan di tempat yang aman dulu di situ. Dan akhirnya 2 minggu kemudian setelah perhitunganku tepat, ya sudah aku melompat. Jadi untuk melatih mengatasi mental block, kita nggak bisa langsung lompat gitu, karena kita punya
rasa takut dan itu wajar. Yang bisa diatasi adalah kita, bagaimana caranya rasa takut itu ada di belakang kemampuan kita, gitu loh. Ketika kemampuan kita dihalangi rasa takut, kita akan setengah-setengah untuk melakukan teknik itu. Karena apa? Ketika kita lompat, rasa takut kita yang ada di duluan. Dan ketika kita melakukan itu, ketika ada rasa takut, itu nekat namanya. Jadi di sisi lain, kita harus menjadi decision maker yang baik. Karena setiap keputusan yang kita ambil dalam parkour, apalagi itu mengenai lompatan yang besar, kedepannya akan beresiko. Karena apa? Kalau itu berhasil, kedepannya itu satu, kamu proud. Terus kedua, kamu itu punya kayak apa ya, kayak pengukuran diri gitu loh. Oh, skillku seperti sampai segini. Jadi ke depan kamu ke bawah, kamu di bawah di spot manapun, kamu akan gampang beradaptasi. Tapi kalau gagal, nah itu trauma yang ada dan kamu bisa-bisa berhenti parkour. Dari situ kita dalam latihan parkour itu juga harus punya decision maker yang baik sih. Jadi nggak asal langsung lompat gitu, orang gila namanya. ODGJ kalau sekarang. Ini dari Hisham Free Running. Bang, bikin kompetisi video biar nggak boring. Iya, nggak apa-apa kalau ada yang mensponsori sih. Aku siap untuk bikin kompetisinya. Kamu mau? Nah ini Habib Hussein. Bang, kalau nggak salah ada video Mas Bruce sama David Bell, tapi kok susah dicari ya? Iya kak, ono lah bro. Aku David Bell gak pernah ketemu. Yang pernah ketemu itu sama Ilabaka. Dulu Ilabaka di Bali. Jadi pada waktu pembukaan gym di sana. Dan terima kasih untuk teman-teman parkour Bali yang menjamu saya, Arif, dan teman-teman Ida Bagus Tantra. Ya, begitulah. Itu kenangan yang indah banget. Next. Dari Januar, basic movement, tips, trik, dan manfaatnya sudah saya bikin. Basic movement yang kemarin baru aja video 2 minggu yang lalu kayaknya, aku bikin video mengenai 6 dasar parkour. Di situ aku tunjukkan dasar-dasarnya yang paling penting untuk dipelajari dan juga manfaatnya juga. Oke, ke depan next M_Taufik dit tutorial buat front flip bang. Sudah saya bikin di video parkour PKFRTI dan di situ kamu cek. Aku sebetulnya sudah membuat playlistnya sih. Kalau kamu cek channel kita, di situ ada playlist mengenai filosofi parkour, tutorial parkour sama tutorial free running. Kalau front flip di tutorial free running kamu cek di situ. Oke, dari Syaifuddin anak Jombang. Semangat memudar karena banyak teman yang terseleksi alam hilang dan perlahan ditelan kesibukan. Easy come easy go, kayak gitu sih. Jadi itu istilah lama yang masih berlaku sampai sekarang, apalagi di dunia parkour. Jadi kayak ketika apa ya, sebenarnya gak masalah sih kalau beberapa orang itu terseleksi alam, karena dari situ itu kita akhirnya bisa tahu, oh ini yang benar-benar niat latihan, ini yang benar-benar pengen fokus ngembangin komunitas. Oke, itu semua tadi pertanyaan dari teman-teman yang saya jawab, dan semoga kedepannya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa latihan di tempat komunitas kita, di taman, di kampus, dimanapun yang tidak diobrak-abrik oleh aparat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.